mau mendekati akhir pembelajaran, Bapak lihat-lihat saya ya. Saya biasanya kasih kode. Oke, silakan Pak Danu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Tabipun. Ya, Nah, ini mungkin ada teman kita yang belum tahu, jadi Tabipun itu sapaan sebelum biasanya kita memulai komunikasi, seperti itu, rekan-rekan sekalian ya. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kelas dalam keadaan sehat semuanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin ada sedikit pantun ya yang akan saya sampaikan. Lampu kecil berpijar-pijar di bawah sebentar masuk ke gua. Bangun pagi menjelang fajar, sebelum belajar harus berdoa. Nah, begitu. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, minta tolong ke ketua kelas, mari kita pimpin berdoa bersama. Silakan, Budi. Siap, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, terima kasih. Kita berdoa di awal, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti itu ya, rekan-rekan sekalian. Oke, alhamdulillah, tampaknya di bangku belakang ada yang 01 ya, teman kita nggak masuk. Putri, kenapa Putri? Oh, ini ada suratnya. Putri sakit, Pak. Putri sakit ya? Oke. Di meja itu, Pak. Iya, kita doakan ya, semoga Putri bisa lekas sehat kembali dan pertemuan berikutnya bisa ikut belajar bersama kita. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai, ini masih pagi ya, udaranya dingin. Sepertinya perlu kita pecahkan nih esnya, supaya kita bisa fokus untuk pembelajaran hari ini ya. Saya akan kasih sedikit aba-aba. Jadi, teman-teman sekalian, ketika saya sampaikan kalimat, harap fokus ya. Ketika saya katakan halo, ketika saya sapa halo, teman-teman semua menjawab hai gitu ya. Ketika saya katakan hai, saya sapa hai, teman-teman jawab halo, seperti itu ya. Sepakat teman-teman semua? Sepakat dong. Kalau saya katakan sepakat, jawabannya setuju. Sepakat? Setuju. Setuju? Sepakat. Kita tes coba. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Alhamdulillah, semua fokus ya. Oke, rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan melakukan pembelajaran di bab baru ya, di bab virus ya. Jadi teman-teman sekalian, kita berharap dengan pembelajaran ini ya, kita nanti akan menemukan manfaat dari yang akan kita pelajari. Dan teman-teman sekalian, apalagi ini kemarin saya dengar Ibnu bercita-cita ingin menjadi dokter. Nah, ketika bercita-cita ingin menjadi dokter, dokter tuh harus paham banget nih sama materi ini, seperti itu ya. Apalagi virus ini hari ini sangat sering kita dengar ya, apalagi di kabar-kabar berita, di media sosial dan segala macamnya seperti ini. Jadi semoga teman-teman sekalian terlepas dari apapun cita-citanya, tapi materi ini sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin rekan-rekan sekalian untuk menyimak video yang saya tayangkan, ya. Mohon maaf, apa keluar suaranya? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Sebentar. Tangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Apakah sudah keluar suaranya? Sudah, Pak. Sudah. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus.
pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. INIR Internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Oke, sudah kita simak ya video barusan. Nah, teman-teman sekalian, ada virus nih, varian coronavirus ya yang menyebar di seluruh dunia ya akhir-akhir ini. Di awal pada saat itu tahun 2019 akhir dan mulai merebak ke seluruh dunia tahun 2020 awal seperti disampaikan video tadi. Ya, ada yang ingin memberikan komentarnya tentang video yang barusan ditayangkan? Ya, Hikmah, disilakan. Saya Pak. Pak, Ya, silakan. virus itu apa Pak? Nah, virus itu apa? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Nah, pertanyaan ini nanti akan kita jawab selama proses pembelajaran. Seperti itu ya. Oke. Nah, dalam pembelajaran hari ini, ya teman-teman sekalian, kita akan mempelajari tentang virus ya, sejarah penemuan virus, kemudian kita akan merinci ciri-ciri virus berdasarkan strukturnya dan menganalisis struktur dan fungsinya. Seperti apa virus ini. Seperti itu ya, rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kita akan mulai dengan satu masalah ya. Ini ada tayangan lagi, silakan rekan-rekan semuanya disimak. Oxygen levels, which is very dangerous. And the only time I ever thought my life was in danger was at that point.
walk for long simply because I will feel a little bit short of breath and I feel the need to sit down. And that's something that has never happened to me before. Oke, ini tadi ya video tentang virus, kemudian tentang penyebarannya sebagainya sudah kita simak tadi. Ya. Jadi saya ingin bertanya ya kepada siswa-siswa sekalian, apabila ada yang berkenan untuk menjawab silakan angkat tangannya ya. Bagaimana sih cara COVID-19 ini menyebar? Ya, Ibnu angkat tangan ya, silakan. Ya, Ibnu silakan. Nggak dengar suara Ibnu, Pak. Oke. Oke, Nisa silakan dijawab pertanyaan utama tadi. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Menurut saya virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi, Pak. Bisa melalui batuk dan bersin, dan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, Pak. Ah ya, bagus ya jawabannya. Kemudian apa gejala seseorang yang terkena COVID-19? Ya, bisa. Gejalanya apa? Gejalanya ini mirip kayak flu, Pak, kayak influenza, kayak pilek biasa, cuman kayak gejala COVID ini kayak pilek biasa lah, Pak. Makanya kita nggak tahu kita kena COVID apa flu biasa gitu, Pak. Oke, gitu ya. Tadi dari rekan kita ada yang menjawab bahwasanya virus ini bisa ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak, ya, batuk ataupun bersin, ya. Kemudian jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, kita juga bisa tertular. Nah, gejalanya juga mirip dengan flu biasa yang kita nggak ngerti ini sebetulnya kena COVID atau tidak, seperti itu. Nah, kita meskipun tidak bisa mengamati secara langsung oleh kasat mata virus COVID ini seperti apa atau virus secara umumnya seperti apa, tapi kita bisa mengamati dari gejala-gejalanya. Namun untuk mengamati struktur dan virusnya, kita akan tayangkan gambarnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, silakan untuk ya mencari bagaimana ciri virus berdasarkan struktur morfologinya ya sebagai bahan diskusi berkelompok seperti itu. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kita bagi kelompoknya. Satu kelompok ada 4 orang, ya. Kita dicampur, diacak. Kelompok 1 ada Ibnu, Nita, Kurnia, dan Fajar. Kelompok 2 Hikmah, Haris, Ratih, dan Verlin. Kemudian kelompok 3 ada Budi, Mardiana, Nisa, dan Putri. Tapi Putri sayang nggak masuk ya. Oke, teman-teman sekalian silakan untuk duduk berkelompok masing-masing. Kemudian siapkan modul yang sudah dibagikan tadi. Kemudian untuk dijadikan bahan untuk diskusi ya. Dan kemudian duduk berkelompok berbagi tugas untuk saling mengerjakan seperti itu. Ya. Kemudian disilakan. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, itu silakan. Mardiana duduk dengan kelompoknya. Oke, boleh Ya. mejanya Budi, digeser. kita satu kelompok, Budi ya. Ya. Mardiana. Kemudian tasnya Pak, ditaruh saya di lokernya. Pak. Ya, gimana Rati? Ya, Rati sama Dani. Gak apa-apa, Rati. Nanti nggak pernah ikut kerja loh, Pak. Nah, jadi nanti di kelompok, tunjuk satu kelompoknya, nanti untuk mengkoordinir teman-temannya supaya semuanya mengerjakan tugas. Ketua kelompoknya juga mengerjakan juga di LKPD-nya, seperti itu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ya silakan. Jangan ngobrol ya, nanti mengganggu temannya yang lain. Oke, setelah penyelesaian LKPD ini, ya rekan-rekan, oh ya, untuk mengerjakannya silakan dibuka modulnya, boleh mengakses juga dari internet seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan boleh juga membaca dari artikel berikut ini ya, silakan di-scan barcode-nya. Nah, ini ada artikel penelitian yang bisa teman-teman sekalian gunakan untuk literatur dari mengerjakan LKPD-nya. Itu ya. Waktunya 10 menit ya, dipersilakan dari sekarang.
Ayo Rati, kamu kok suka berkeliling sih? Aku Oke. lihat contekan temen loh. Hikmah, Rati, ayo kita kerjain, jangan ngobrol aja. Bentar lagi mau dikumpul. Siap, Ayo siap, siap. fokus. Baik. Ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan diskusinya? Sudah tinggal 1 menit lagi? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. kelompok berapa itu? Fajar. Kelompok 1 ya? Ya. Baik. Kelompok 2 dan kelompok 3 gimana? Sudah? Lagi Pak, kelompok 3. Oke, kelompok 3, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Selesai enggak selesai, Pak. segera diselesaikan karena kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya. Oke, kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai. Kemudian dipersilakan untuk kelompok 1 ya maju untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama rekan-rekan kelompoknya. Dipersilakan ya. Kelompok 1, ya, silakan. Kelompok 1. Ya, Nita, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mana ada masalahnya yaitu mana ukuran virus dan yang kedua adalah bagaimana bentuk virus. Dan hipotesisnya virus itu merupakan jasad renik yang berukuran sangat kecil. Kemudian bentuknya itu bermacam-macam. Ada yang bulat, kemudian ada batang, dan ada yang silindris. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Demikian tadi presentasi kelompok 1. Ada rekan-rekan yang bertanya? Ya, itu Haris, angkat tangan tuh. Ya, silakan Haris bertanya. Silakan, Oh, Haris. ya. Jadi pertanyaan dari Haris itu tadi sudah itu Pak Harisnya sudah ngomong tadi katanya kalau COVID-19 itu bentuknya seperti apa gitu. Oh ya, silakan dijawab. Kelompok 1. Ya, saya Pak. Ya, silakan Fajar. Pertanyaan dari Haris. Dari artikel hasil penelitian, hasil mikrograf dari untai negatif COVID-19 menunjukkan bahwa morfologi virus berbentuk bola dengan beberapa polomorfisme. Diameter virus bervariasi antara 60 sampai 140 nanometer. Oke. Begitu. Baik, terima kasih. Gimana Haris, sudah jelas ya? Oke, dan rekan-rekan sekalian juga ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 atas presentasi dan tanggapan-tanggapannya ya. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tanyakan di awal jawabannya ya. Oke, baik. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi ya di awal. Kita sudah mengamati masalahnya, kemudian teman-teman juga sudah berdiskusi seperti apa ciri dan bentuk virus ya. Kemudian kita akan buat simpulan ya. Ada yang ingin memberikan komentar di akhir? Ya, silakan Rati angkat tangan. Ya. Rati, Pak, saya mau tunjuk tangan, tangannya sakit, Pak. Oh ya, silakan. Yang penting jangan diangkat kakinya ya. Iya, Pak. Ya. Gimana Rati? Itu virus itu ada yang paling sederhana itu terdiri dari asam nukleat yang dibungkus kapsid yang disebut nukleokapsid. Terus virus itu ada juga yang terdiri dari nukleokapsid disebut virus telanjang yang hanya ada nukleokapsidnya doang loh Pak. Selain nukleokapsid ada virus yang memiliki bagian luar seperti selubung ekor, kepala, dan lain-lain. Virus yang seperti ini disebut virus kompleks, Pak. Oh ya, baik ya. Terima kasih Rati. Ini tadi ya kesimpulan yang bisa dibuat selama belajaran ini. Ya, itu kemudian yang kedua ada angkat tangan. Mardiana, silakan. Ya Pak, sedikit menambahkan Pak, morfologi virus itu ada 4, yaitu berbentuk heliks, batang, struktur.
Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk polihedral, dan ada yang berbentuk kompleks atau seperti virus T, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mardiana ya atas kesimpulannya. Oke, jadi teman-teman sekalian, ini tadi ya yang kita pelajari mengenai virus. Jadi virus itu bermacam-macam ya bentuknya, dan virus sendiri merupakan suatu jasad ternik yang ukurannya sangat kecil ya. Kita nggak bisa lihat dengan mata langsung seperti itu. Kemudian bentuknya bermacam-macam seperti itu, seperti yang disampaikan oleh rekan kita Mardiana tadi. Seperti itu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kita sudah laksanakan diskusi berkelompok tadi, kemudian silakan rekan-rekan mengerjakan di bukunya masing-masing. Kita dalam lembar evaluasi untuk pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan 2 soal ini di bukunya. Ya, ada waktu sebanyak 5 menit ya untuk mengerjakannya. Jika ada yang tidak jelas, silakan bertanya kepada saya, jangan bertanya kepada teman-temannya. Ya, mengerjakan masing-masing ya tanpa mengamati jawaban temannya. Seperti itu. Silakan. Baik, sudah selesai ya. Silakan dikumpulkan teman-teman sekalian jawabannya ya. Waktunya sudah habis. Buku bersama LKPD per kelompoknya dikumpulkan ke depan semuanya. Seperti itu. Oke ya, teman-teman sekalian. Oke, terakhir sebelum kita tutup, saya akan memberikan penghargaan sedikit ya kepada kelompok untuk kelompok dengan jawaban yang terlengkap dan teraktif selama proses pembelajaran kita hari ini ya. Jadi di awal yang paling aktif kita lihat ada kelompok 1 ya. Kita beri ucapan selamat kepada kelompok 1 ya. Ini hadiahnya kerupuk untuk stok 1 bulan. Oke ya. Selamat kepada kelompok 1 ya. Semoga ini menginspirasi teman-temannya yang lain ya untuk kita sama-sama aktif untuk mengikuti pembelajaran, dan juga ketika kita mengerjakan tugas dan berdiskusi, kita berusaha mencari literatur yang baik juga. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Baik, sebagai penutup saya ada pantun lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita tetap mandi. Gitu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita masih ada pertemuan kedua, akan melanjutkan tentang peranan virus ya. Terima kasih. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Danu. Beri aplaus untuk Pak Danu. Oke, udah lego ya sekarang ya. Baik, selanjutnya kita